Alright, selamat pagi semuanya. Beberapa minggu ini saya tidak sempat untuk membuat video untuk channel ini ya. Tapi hari ini saya ada waktu sedikit untuk membuat sebuah cerita tentang how Bitcoin works. Nah, ini mungkin kalau kita bicara tentang Bitcoin panjang dan lebar, kali tinggi kali dalam ya. Tapi untuk sementara saya ingin membahas sesuatu yang kulit luar lah bungkusnya gitu. Masih sedikit nerdy nggak apa-apa, tapi setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan gambaran tentang blockchain itu sendiri. Nah, kalau kita bicara blockchain itu sebenarnya terdiri dari dua kata, block dan chain. Blockchain ini kalau bahasa Indonesianya ya blok yang tersambung antara satu dan yang lainnya, gitu ya. Dan ini saya ingin membahas tentang mata rantainya, apa sih yang menyambung antara blok satu dengan yang lainnya gitu. Tapi mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu sebenarnya blockchain itu bentuknya kayak apa sih gitu. Nah, blockchain ini kan digital ya, jadi hampir tidak bisa dilihat dengan kasat mata begitu, tapi bisa divisualisasikan. Nah, ini ada beberapa website yang bisa memvisualisasikan, diantaranya adalah mempool.space. Nah, ini kalau misalkan Anda ketik ya www.mempool.space, maka Anda akan melihat kira-kira seperti ini. Jadi di sana ada beberapa blok berderet-deret ya. Yang di sini saya capturekan ada 4 blok yang sudah divalidasi, warnanya itu yang ungu-ungu itu. Dan kemudian ada blok yang belum divalidasi, yaitu di sebelah kiri dari garis ini yang putus-putus ini. Ini adalah blok yang belum divalidasi, warnanya hijau. Ini masih diisi terus, diisi maksudnya transaksi dan segala macam. Nah, yang menarik di sini adalah ada block number. Semakin ke kanan itu semakin tua. Jadi 751973 ini keluar paling duluan. Setelah itu baru 751974, 75 dan 76, dan nanti kalau ini keluar hasilnya akan jadi block number 751977. Alright? Nah, apa pentingnya block number ini? Basically ini adalah untuk mengetahui kira-kira misalnya nih transaksi saya sudah dilakukan. Maka kalau misalkan orang nanya itu dilakukannya di blok mana? Gitu. Jadi katakanlah di blok ini pernah saya kirim di blok ini. Maka orang tersebut bisa, saya bilang bisa bukan berarti mudah ya, bisa mencari transaksi tersebut di sini. Oke. Nah, di transaksi ini juga ada waktu ya. Jadi ini block number itu juga bisa dijadikan menjadi waktu ya, waktu blockchain, waktu Indonesia bagian blockchain gitu. Waktu Bitcoin bagian blockchain gitu. Bercanda, tapi ini biasanya bisa dijadikan penunjuk waktu juga dalam blockchain tersebut. Alright. Nah, di sini ini mungkin pertanyaannya adalah berderet-deret gitu, tapi mana chainnya ya? Kok nggak kelihatan? Gitu kan? Pertanyaannya adalah ini chainnya mana ini? Atau yang nyambungin apa antara satu dan yang lain? Kelihatannya kok nggak ada sambungannya ini. Oke? Nah, untuk melihat sambungannya itu maka kita harus melihat ke dalam. Misalnya yang ini yang 751975 ini saya klik, maka Anda akan mendapatkan gambar seperti ini. Ini adalah isi dari salah satu blok. Di dalam isi ini ada macam-macam informasinya. Ada hash number, hash value. Ada time stamp, kapan dia keluar. Terus kemudian ada size-nya berapa. Dan seterusnya. Ini banyak banget nih. Nanti mungkin akan saya cobakan jelasin satu-satu, tapi nanti ya di video-video selanjutnya. Tapi intinya adalah dari blockchain ini, dari isi blockchain ini,
Yang paling penting itu adalah hash value. Hash numbernya ini. Pertanyaannya mungkin, hash itu apa sih? Hash itu hash brown, makanan, bukan ya? Jadi hash itu adalah fungsi matematis yang mengubah semua input atau sebuah input dengan panjang berapapun, baik itu cuma satu karakter atau puluhan ribu karakter, ya, menjadi output yang terenkripsi dengan panjang telah ditentukan. Nah, di Bitcoin ini yang dipakai adalah SHA-256. Fungsi matematis ini adalah SHA-256. SHA-256 itu artinya apa? SHA-256 ini adalah nanti yang keluar adalah sekitar 256 bits. Kita bicara bits ya, bukan karakter. Bits. Oke. Saya perlu jelasin nggak ya tentang bit, bedanya bit dengan byte? Nggak perlu lah ya. Pokoknya intinya begitu. Ketika dia keluar dengan 256 bits, maka kalau kita bicara karakter, tiap karakter itu butuh 4 bit. Bit itu yang 01, 01 gitu loh. Itu ya. Nah, itu ada 256. Kalau satu karakter itu membutuhkan 4, maka dia akan keluar nanti sekitar 64 karakter. Jadi ini jumlah di sini nih 64 karakter. Oke. Jelas ya? Nah, oke, ini sudah ketemu nih. Jadi ini yang paling penting. Ini adalah rantainya. Rantai gimana? Jadi rantai ini akan dipakai juga untuk menghitung hash value yang akan datang. Ingat bahwa hash tadi adalah fungsi matematis yang mengubah sebuah input. Inputnya ini apa? Inputnya adalah salah satunya adalah hash dari blok sebelumnya. Oke? Jadi kalau digambarkan itu akan seperti ini. Blok 1 katakanlah blok yang tertua punya hash value itu 6U9P2 misalnya ya. Nah, 69UP2 ini dipakai untuk di blok yang kedua untuk bisa menghasilkan hash yang baru. Begitu juga di blok 3, nanti blok yang lama ini di blok 2 ini dipakai juga untuk menghasilkan hash yang baru di blok yang ketiga. Loh, berarti tinggal ini di hash gitu ya? Bukan. Salah satu input. Input yang lain banyak nih, saya tunjukkan. Ketika Anda mencari blok yang baru atau mencari nilai hash yang baru, itu ada beberapa input yang dibutuhkan. Yang pertama tadi seperti saya jelaskan adalah hash dari blok yang lama. Oke ya. Hash dari blok yang lama. Ini pasti kita masukkan. Terus kemudian ditambahkan timestamp dari blok tersebut. Yang baru tadi. Kemudian ditambahkan info versinya. Versi infonya berapa nih? Versi berapa nih? Oke. Kemudian ditambahkan bits-nya ini. Bits ini adalah difficulty level. Jelas ya? Terus ditambahkan Merkle root. Merkle root ini adalah transaksi-transaksi ini. Merkle root adalah nilai hash dari semua transaksi yang ada di sini. Setelah itu dicampur aduk, kemudian ditambahkan dengan namanya nonce. Nanti saya jelasin ya. Tapi yang jelas di sini adalah seperti yang Anda ketahui tadi, ini semua itu dicampur aduk, terus kemudian dikeluarkan hash-nya. Ingat, bila ada perubahan sedikit saja di antara variabel tadi,
katakanlah di sini komanya diubah gitu, maka nilai hash tersebut itu akan berubah total. Jadi SHA-256 ini inputnya harus sama untuk mengeluarkan nilai hash yang sama. Kalau ada yang diubah sedikit pun, titiknya dihilangin aja, itu nilai hashnya akan totally different. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi seperti itu caranya. Lebih gampangnya lagi mungkin saya jelaskan seperti ini. Di kolom sebelah kiri, di situ ada seperti tadi saya bilang adalah version info, previous block, nilai hash dari previous block. Ini udah nggak bisa diubah. Ini dari yang lama soalnya. Oke. Terus kemudian Merkle root. Merkle root tadi apa? Adalah semua isi dari transaksi yang ada di blok baru tersebut itu di hash, dimasukkan ke SHA-256. Nanti SHA-256 akan saya bikinkan satu video tersendiri, tapi untuk sementara ini pokoknya Merkle root itu adalah semua transaksi yang ada di blok tersebut itu dimasukkan ke fungsi matematis dan keluar 256 bit tadi atau 64 karakter tadi. Kalau sampai ada yang diubah tadi transaksinya, maka Merkle root-nya akan berubah, maka hash value-nya akan berubah. Kemudian ditambahkan time juga, kemudian ditambahkan bits, yang tadi saya bilang bits itu adalah nilai difficulty levels ya. Terus kemudian ditambahkan nonce. Nah, ini semuanya yang 1, 2, 3, 4, 5 variabel itu pada dasarnya tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah, gimana caranya kita bisa ini kalau misalkan dimasukkan SHA-256 ya tetap bisa. Tapi kan nanti kalau misalkan ini yang tidak berubah semuanya, semua orang yang melakukan mining itu akan memiliki nilai yang sama. Nggak ada gunanya. Nah, disitulah ada variabel namanya nonce. Nonce ini itu digunakan atau ditambahkan harus ditebak supaya nilai hash dari semuanya ini, dari 6 variabel ini, itu lolos dari difficulty level tadi. Difficulty level seperti apa sih? Bingungin aja. Difficulty level itu jadi misalnya gini. Kalau Anda nonce-nya ini Anda kasih angka 1 misalnya, plus informasi sekian banyak ini, maka itu akan keluar hash kan, keluar nilai hash kan, yang jumlahnya 64 karakter tadi, atau 256 bit tadi. Nah, difficulty levels itu ditentukan misalnya kurang dari 0,1 misalnya. Kalau hash-nya di atas 0,1 maka ditolak. Nah, jelas ya. Nah, sekarang ini kira-kira nilai hash-nya itu harus lebih kecil dari 0,000000001. Nolnya banyak banget di depan. Nah, jadi karena ini tuh relatif sama, yang harus ditebak itu nonce-nya. Anda harus masukin angka 1, tambah ini, masukin ke SHA-256, new hash block-nya dilihat sama nggak sama. Oke, balik lagi, tambah angka lagi 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa jutaan. Makanya itu mereka harus punya mesin yang mesin yang kuat, mesin yang khusus untuk ini. Gunanya apa ya? Gunanya itu cuma nebak sama ngeluarin hash ini. Sorry. Nah, kalau misalnya dia lebih gede daripada ini, ditolak dia. Nah, setelah nyoba berkali-kali dengan segitu banyak mesin, salah seorang itu bisa mengeluarkan hash value
yang lebih kecil daripada nilai ini. Keluarlah 751.976 dengan menghasilkan hash 0,00000000003. Lebih kecil dari ini. Ya. Berarti dia lolos. Jadilah dia mendapatkan reward Bitcoin. Ya ini namanya nambang mining itu begini, nebak nonce itu loh. Sampai dia mendapatkan nilai yang lebih kecil dari difficulty level yang sudah ditetapkan. Kalau dia dapat seperti ini, dia akan dapat reward dan juga blok tersebut itu artinya tervalidasi. Begitu blok tersebut tervalidasi, semua orang akan dikirimkan, hey, si Fulan sudah bisa menyelesaikan masalahnya dan tolong dicatat bahwa si Fulan mendapatkan 6,25, sekarang 6,25 ya, Bitcoin baru dicetak. I think that's all about the mata rantainya. Jadi mata rantainya di sini Anda bisa dapatkan meskipun nggak kelihatan di blok di isi blok tadi, nggak ada ini nilai hash previous tuh nggak ada. Tapi itu bisa dicari nanti kalau misalnya sudah jadi hash function yang baru. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tulis saja di bawah, bro. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Alright, so that's it. That's it for now. I'll see you next time. Cheers.